Halo saudara, Maluku Bicara hadir untuk menyajikan informasi dan edukasi terhadap berbagai peristiwa dan kejadian yang terjadi di Maluku dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten. Maluku Bicara M25 sehingga 2017 sudah divonis pada saat saya berangkat ke sana yang mentransfer saya duit itu. Baik saudara, kembali lagi bersama saya Ongeli Kitio di Maluku Bicara M25. Saat ini saya bersama salah satu narasumber saya, Bung Kim David Markus, salah satu tokoh asal Kabupaten Maluku Barat Daya, yang seperti kita ketahui bahwa Bung Kim David Markus merupakan salah satu tokoh yang cukup gencar dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang di dalamnya juga ada dugaan suap dan gratifikasi PT Kalwedo, yang dimana kita tahu betul bahwa dalam kasus ini juga turut menyeret mantan direktur PT Kalwedo, dan diketahui oleh publik juga bahwa Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini juga lagi gencar untuk berupaya agar kasus ini dia dapat diungkap dan diproses secara hukum orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Oke Bung Kim Markus, mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita butuh penjelasan secara resmi dari Bung Kim Markus. Bung Kim Markus mungkin bisa menjelaskan sedikit Bung soal laporan Bung terkait dengan dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bung Ome. Bahwa yang melandasi saya melaporkan saudara mantan Direktur PT Kalwedo tahun 2012 sampai dengan 2015 pertengahan, ya, itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Direktur PT Kalwedo. Nah, dalam pengalamannya semenjak saudara Benyamin Thomas Noah terpilih menjadi wakil bupati berpasangan dengan saudara Barnabas Orno, terjadilah pergantian direktur, ya, PLT 2 kali. Nah, semula Bung, saya itu mengira beliau ini akan dengan baik memperhatikan rakyat Maluku Barat Daya, karena sebelum menjabat sebagai wakil bupati kami dekat, bahkan kami bersaudara. Bayangkan apabila zaman itu kalau ada kita yang datang, itu kursi bisa diambil, kita duduk. Jadi pada saat mulai kasus PT Kalwedo ini mulai ada desas-desus bahwa akan diproses oleh kejaksaan, nah disitulah pihak Benyamin Thomas Noah melalui saudara Samlatu Konsina menghubungi kami. Menghubungi lewat apa? Menghubungi dengan mendatangi kami di Jakarta. Mendatangkan langsung, ya? Ya, mendatangi kami di Jakarta untuk dibantu atau mencarikan solusi tentang bagaimana caranya saudara Benyamin Thomas Noah tidak terseret dalam pengungkapan kasus PT Kalwedo yang saat itu sudah mulai bergulir. Nah, poinnya yang dimintai tolong adalah bagaimana mungkin, bagaimana caranya saudara Benyamin Thomas Noah jangan pernah diperiksa, melainkan kasusnya di-split, dilimpahkan ataupun diarahkan saja kepada 2 PLT yang sama-sama kita ketahui bahwa telah divonis masing-masing PLT tahun 2015 sampai 16 kalau tidak salah, yaitu saudara Lukas Tapilou. Kemudian PLT yang kedua adalah saudara Billy Ratuhanlui. Keduanya telah divonis, ada yang Pak Lukas 5 tahun, sementara Billy Ratuhanlui kalau tidak salah 3,5 tahun, dan ada lagi staf direktur keuangan. Nah, pada saat pertemuan tersebut, jujur aja Pak Bung, secara moral memang saya ingin menolong dia, karena saya mengira bahwa di masa kepemimpinannya jauh lebih baik. Itu poinnya. Nah, pada saat pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, kami mencoba untuk mendiskusikan kekhawatiran ataupun ketakutan
dari saudara Benyamin Thomas Noack melalui perantara saudara Samlato Konsina bahwasannya titik lemah daripada saudara Benyamin Thomas Noack ini ada di mana. Sehingga ketika kita mencarikan solusi dengan pihak Kejaksaan Tinggi yang pada saat itu dijabat oleh Kejatinya dijabat oleh Pak Yudi kalau tidak salah. Nah, pada saat kami berdiskusi pada pertemuan pertama dan selanjutnya itu, kami mencoba mencari tahu atau membedah di mana titik lemah daripada saudara Benyamin Thomas Noack dalam manajemen PT Kalwedo sehingga perlu kita mencarikan solusi penyelamatan. Pada saat itu kami diserahkan SP2D, kami berdiskusi tentang SP2D. SP2D ini ternyata setelah kasusnya bergulir dan kami mendapat dokumen dan mempelajari dokumen tersebut, ada 3 kali pencairan di masa kepemimpinan Direktur PT Kalwedo yang dipimpin oleh saudara Benyamin Thomas Noack. Yang pertama pada tahun 2012. Pada tahun 2012 itu PT Kalwedo mengajukan permintaan melalui SP2D kepada BUD Bendahara Umum Daerah sebesar 2,5 ya. Jadi pertama 1,5, yang kedua 500, ketiga 500. Oke. Kemudian pada SP2D pada tahun 2013 kembali PT Kalwedo mengajukan permintaan pencairan dana, tetapi permintaan pencairannya adalah 4 miliar. Pencairan tersebut di dalam permintaannya tertulis nama Christina Katipana, salah satu staf dinas keuangan, ya, bukan salah satu staf PT Kalwedo. Nah, Christina Katipana ini dalam kolom nama tertulis namanya, tetapi dalam kolom rekeningnya tertulis rekening CV Agnes. Kami sudah bertanya kepada direktris CV Agnes. Kami juga sudah diberikan dokumen printout rekening korannya. Ternyata pada tahun 2021 saat pihak CV Agnes memprint out rekening koran pada tanggal yang sama dengan SP2D yang mengajukan 4 miliar tersebut, tidak pernah ada dana masuk ataupun dana keluar dari CV Agnes. Pertanyaannya, transfer dari permintaan dari BUD PT Kalwedo kepada Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Dinas Keuangan, dananya adalah dana penyertaan modal. Nah, uang tersebut dalam status pencairan kemudian ditampung di rekening siapa, kan gitu ya. Kemudian pada tahun 2014 kembali PT Kalwedo mengajukan permintaan sebesar 2 miliar. Nah, dalam pencairan tersebut pun kalau di total semua kalau menjadi 8,5. Nah, seperti temuan BPK. Ya. Ternyata dari hasil audit BPK dalam buku 2 LHP 2016 dalam rekomendasi dan catatan BPK-nya, LHP BPK, bahwa secara total dana 8,5 M di masa kepemimpinan saudara Benyamin Thomas Noack tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak diyakini kewajarannya. Beberapa rekomendasi BPK pun tidak ditindaklanjuti. Berarti mungkin di situ sudah terjadi penyelewengan. Di situ kita kemudian sudah punya asumsi bahwa bangkrutnya PT Kalwedo, ya, bangkrutnya PT Kalwedo disebabkan karena gagalnya manajemen pada pemerintahan ataupun pimpinan PT Kalwedo zamannya saudara Benyamin Thomas Noack. Sehingga pada tahun 2015 ke atas sehingga 2017 sudah divonis bersalah para direkturnya ini, itu bukan bagian dari tuntasnya pengungkapan kasus PT Kalwedo. Nah, kami semakin yakin ketika terjadi negosiasi dan pada akhirnya terjadi proses swap yang mana melibatkan saya selaku perantara. Nah, poin yang dilakukan pada saat swap itu, salah satu permintaannya adalah melalui saudara Samlato Konsina bahwa kepada pihak kami ya, bahwa sedapat mungkin sepanjang proses kasus ini bergulir, jangan sekalipun saudara Benyamin Thomas Noack dihadirkan dalam kapasitas apapun, meskipun pada faktanya di dalam BAP para terdakwa itu semuanya hampir sebagian menyebut namanya saudara Benyamin Thomas Noack. Kemudian juga dalam fakta persidangan namanya pun muncul. Tetapi karena kita sudah di angka, kita sudah sepakat untuk men-split
atau mengerahkan laras senjata pemeriksaan ini ke 16 ke atas, maka tidak sekalipun fakta membuktikan bahwa saudara Benyamin Thomas Nahot pernah dipanggil untuk di BAP oleh pihak kejaksaan. Bahkan rekaman sidang yang kami lihat, dalam proses sidang itu ketika pengacara mantan direktur ini, PLT direktur, ketika ingin mengungkit 15 ke bawah, itu diinterupsi, diarahkan untuk tidak pernah membahas. Nah, inilah yang saya katakan tidak diberikan ruang. Inilah yang saya katakan bahwa pada saat pemeriksaan menghadap pemeriksaan sebagai saksi pelapor, saya katakan ini adalah satu isyarat bahwa karena kami sudah mengeksekusi sejumlah dana untuk men-split atau mengarahkan menyeting perkara ini. Itu. Kemudian saya pada tahun 2020 bulan Mei, saya mencoba untuk melakukan semacam publikasi untuk memberikan sinyal ke penegak hukum terkait dengan adanya proses suap di kasus PT Kalwedo ataupun perkara yang bergulir di Kejaksaan Tinggi. Pada saat itulah saya dipanggil ke Jakarta. Nah, Dipanggil oleh siapa? dipanggil oleh ada orang kita, grup kita, tetapi atas permintaan saudara Samlato Konsina. Pada saat saya berangkat ke sana, yang mentransfer saya duit itu ada 2 petinggi, ya DPR provinsi, ada 1 wakil ketua, 1 ketua fraksi. Tetapi setelah saya print out rekening koran, saya coba cocokkan, memang tidak terdaftar nama mereka. Nah. Yang ditransfer itu imbalan atau Belum, itu biaya transportasi untuk saya datang ke Jakarta. Ini setelah saya ribut di media ya, setelah saya publikasi tentang indikasi proses suap itu. Nah, saya ke sana. Setelah saya ke sana, kami negosiasi. Ada beberapa poin yang ditawarkan ke kami. Salah satu direktur PT Kalwedo dan kami menolak. Kemudian kami ditawarkan untuk setiap tahun dikasih proyek, kami juga tidak mau. Kemudian syarat yang kami berikan adalah kembali dan tugas baik-baik saja, tidak usah balas dendam terhadap semua. Nah, semenjak itulah saya dimanja. Ini kita cerita soal saya mulai dimanja mulai tahun 2020 bulan Mei ke atas hingga bulan Maret 2021. Nah, saya mulai difasilitasi untuk diam. Nah, yang memfasilitasi saya, menurut komunikasi saya dengan saudara Sam, Om Sam, bahwa uang itu kan kami sudah deal ya. Nah, itu minta dulu dari Pak Bupati. Nah, oke. Bupati ini Bupati siapa? Bupati Maluku Barat Daya, Bupati Maluku Barat Daya. Bupati Maluku Barat Daya. Saudara Benyamin Thomas Nahot. Itu Bupati aktif ya? Ya, oke. Kemudian saya ditransfer itu, kalau tidak salah ingat, itu ada 6 transfer. Awalnya itu menggunakan rekening atas nama Rusli Marasabesi. Tetapi yang melakukan konfirmasi transfer adalah saudara Sam. Nah, 6 kali. Setelah itu selanjutnya beberapa kali transfer hingga 2021 bulan Maret, ataupun beberapa hari setelah pasca Kongres Kadin di mana ya, Kendari atau Manado. Itu saya ditransfer terakhir 375 juta kalau tidak salah. Nah, itu, semua itu ditransfer dari rekening langsung daripada saudara Samlato Konsina. Oleh karena itu ini udah masuk ke suap. Oleh karena itu pada saat pemeriksaan saya katakan bahwa kita menggunakan analogi saja. Saya ini siapa? Kapasitas saya apa dalam perkara ini? Apakah ada hubungan kerja antara saya dengan saudara Samlato Konsina? Hubungan atas sebawahan bukan. Saat itu beliau masih komisaris Barat Maluku, komisaris utama. Satu kampung juga bukan. Tetapi kemudian mengapa? Maka saya tanya jaksa, penyidik, mengapa sehingga saya ditransfer beruntun dalam jumlah yang cukup banyak? Itu satu rekening BCA, belum rekening yang lain. Nah, cara melihatnya sederhana, Bung. Panggil saja beliau untuk menanyakan atau memeriksa rekening korannya. Dana yang dilanjutkan atau ditransfer ke saya atas nama Bung Rusli kemudian Bung Sam, itu datangnya dari duit mana? Duit siapa? Itu mestinya diungkap. Mesti diungkap. Ini dalam kaitan dengan kita mencoba untuk memilah ataupun merangkai-rangkai proses suap. Bung, mungkin sebelum mulai. Apakah dari bukti-bukti itu juga yang data yang bukunya itu sudah diserahkan ke jaksa? Sudah, semua saya sudah ambil rekening koran dari BCA,
tahun 2019, 2020, dan 2021. Nah, saya kembali lagi ke belakang dulu soal korupsi, bahwa saat negosiasi itu untuk mengamankan pihak kejaksaan itu sepakatnya 1 miliar karena tingkat kerumitan masalah. Oh, berarti ada deal 1 miliar? Ada deal 1 miliar. Baik. Nah, tetapi saya ngambil pertama, Deal itu tertulis ataukah secara lisan lah, mana ada orang bicara suap, bicara bukti, kan tidak ada kan. Itu hanya lisan aja? Lisan, ya. Saya ambil pertama 500 juta di apartemennya saudara Samlatu Konsina di daerah Gondang Dia. Dengan siapa saya datang, dengan kendaraan apa, sudah saya sampaikan ke pihak penyidik. Sudah disampaikan. Nah ya, jadi di Kopor Hijau, di sana ada supirnya Pak Sam, Pak Dade namanya, Bung Dade Kumis kita panggil. Ada lagi orang saya. Nah, itu saya bawa uang 500. Nah, ternyata yang disampaikan dalam kesepakatan 1 miliar. Saya ngambilnya cuma 500. Nah, kemudian ada lagi kunjungan balasan dari tim kami di Jakarta bertemu dengan pihak Kejati. Saya diminta lagi untuk menyiapkan uang kopi. Nah, uang kopi tersebut nilainya 100 juta yang diistilahkan dari Pak Sam kepada saya bahwa ambil asal Jawa. Ambil di seseorang, saya sudah sampaikan ke pihak penyidik. Dan memang dalam kesempatan ini saya tidak bisa membuka secara keseluruhan karena ini masih dalam kepentingan penyelidikan. Baik. Gitu ya. Jadi dalam kepentingan mempublis seperti ini ada beberapa yang ruang-ruang yang saya masih mencoba untuk sehingga tidak mengganggu hasil kerja daripada teman-teman di penyidik gitu ya. Nah, jadi oke, saya bawa lagi 100 ke dalam Kejati. Di sana ada Kejati dan Wakajati. Duduk, kemudian saya memberikan ke orang kita dan menyerahkan, dan saya melihat langsung diserahkan kepada siapa kan itu. Nah, jadi totalnya itu 600, sisanya saya tidak ada di tempat, tapi saya mendapat kabar bahwa sudah digeser. Sudah digeser. Oke. Nah, pengambilan itu pun tanggal berapa saya ambil di apartemen sudah saya serahkan, disertai dengan bukti transfer sebagai fee jasa mengantarkan uang, itu pun sudah saya serahkan. Oke, mungkin artinya sudah cukup banyak gitu. Pertanyaannya adalah, Bung, ini tindakan ini juga konsekuensi hukum terhadap Bung itu cukup. Pertanyaannya, apakah Bung siap untuk juga mempertanggungjawabkan itu di hadapan hukum? Begini, saya dalam beberapa aksi, karena target aksi kami 100 kali aksi, jilid-jilid berjilid-jilid. Nah, kenapa? Ya, ada yang bertanya, kenapa begitu banyak kamu demo? Begini. Dalam fakta penegakan hukum terkait PT Kalwedo ini sudah dilaporkan oleh berbagai OKP dan berbagai lembaga, diikuti dengan aksi demonstrasi ataupun pressure yang begitu mencuri perhatian publik. Nyatanya tidak jalan. Sebab apa? Sebab kita sudah eksekusi, kan gitu. Nah, makanya kami menetapkan setelah saya pulang kampung, kami menetapkan untuk melakukan aksi sebanyak 100 kali berjilid-jilid. Mengapa harus 100 kali? Begini. Dalam pengalaman saya selaku makelar kasus, apabila kita sudah mengerjakan ataupun deal sebuah kasus, pejabat yang mana telah menyanggupi bahwa akan menolong selalu memesan 2 hal. Tolong diatur jangan ada demonstrasi, tolong diatur jangan sampai ada publikasi media, atau sebaliknya, jangan ada publikasi media karena bisa mendatangkan demonstrasi. Ini keduanya saling terkait nih. Nah, dengan pengalaman ini saya kemudian berasumsi, oh kalau begitu lawan orang kuat seperti ini, karena suka ngomong di mana-mana bahwa saya ini kan PDIP, dari atas sampai di bawah PDIP, tidak mungkin saya diperiksa. Dan kalian punya duit berapa sih? Saya punya uang banyak kok, SS, tong ke belakang saya kok, kan gitu ya, satu perusahaan besar di sana. Mau apa kalian, kan gitu. Nah, kemudian saya melihat ini bentuk kesombongan setelah menjabat. Nah, akhirnya saya mengeluarkan semuanya. Nah, jadi saya menggunakan pengalaman setting kasus di tingkat Jakarta tentang 2 poin ini. Maka saya melakukan aksi berturut-turut, sudah pasti ada aksi, ada reaksi. Apabila ada aksi, pasti ada pemberitaan. Kita tahu bahwa kita lawan kekuasaan. Bagaimana kita mau berdemo, semua teman-teman juga dilarang, akses semua dibatasi terhadap kami. Tetapi kami membuat pergerakan itu secara bergelombang dan secara sporadis, sehingga mencuri perhatian publik, mau tidak mau akan dimediakan. Jadi sengaja itu prakondisi yang kami ciptakan. Nah, dengan adanya saya menyertakan kasus suap dan saya menyerahkan diri di Kejaksaan Negeri untuk ditangkap dan ditetapkan sebagai perantara suap, dan saya kira bahwa dalam pergerakan
demonstrasi di mana-mana, rata-rata pelaku kejahatan hampir tidak menyerahkan diri. Saya menyerahkan diri. Kenapa? Saya ingin memberitahukan bahwa negara jauh lebih kuat. Karena kami di sana, Bung, persoalan sosial ini sudah rusak berantakan. Keluarga kita yang PNS, nyapa saja, nyapa kita, itu langsung dimutasi. Dibabat habis. Jadi, lama-kelamaan saya kemudian menilai bahwa kalau ini dibiarkan terus, ini periode pertama, Bung. Kalau periode kedua, waduh, sudah tidak bisa ditolong. Oleh karena itu, saya memutuskan pamit sama istri, pamit sama keluarga, menjadi martir. Masuk sama-sama. Karena saya yakin persis bahwa kalau kasus suapnya kita angkat, korupsinya pasti jalan. Sebab melibatkan teman-teman di kejaksaan. Nah, jadi boleh dibilang bahwa kasus suap ini bagian dari dorongan. Nah, tetapi kalau ditanya tentang konsekuensi, saya siap demi negeri Maluku Barat. Karena tidak ada yang berani lagi, Pak. Jangankan siapapun, DPR pun tak berani. Saya duduk di mana pun ada DPR, DPR-nya kabur. Jadi kita rakyat MBD ini mau bersuara dan minta tolong ke siapa? Maka demi negeri kita, Maluku Barat, saya rela jadi martir. Udah masuk sama-sama. Walaupun saya berjasa, misalnya kasus ini kemudian masuk sampai kepada penuntutan, saya berjasa mengungkap, membantu negara untuk kapal kita itu harganya 34 miliar loh kalau kapal baru. Masa dari 34 miliar cuma 2 orang yang dipenjara, sementara ada 3 kepemimpinan dan memang ada catatan-catatan, dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa ada sangkutan-sangkutan dengan direktur yang lama. Tidak adil penegakan hukumnya, tidak tuntas penegakan hukumnya. Sejak awal pada saat saya menyerahkan koper kosong, karena koper itu, koper hijau, koper kosong itu bagus, dan waktu itu saya mau pulang kampung, saya lepas isinya itu, saya taruh di plastik, koper kosongnya saya bawa pulang. Nah, maka pada saat proses demo penyerahan diri saya di Kejaksaan Negeri, saya membawa koper kosong itu, saya dibully, bawa koper kosong kok isinya dibawa kemana? Ya isinya karena saya sudah kasih. Nah, lanjutannya 100, sisanya ada pemberian lagi, saya tahu, tapi secara fakta saya tidak begitu ini. Nah, tetapi yang saya tahu sepakatnya 1 miliar. Baik mungkin. Jadi mungkin akan siap mati-matian, walaupun konsekuensinya juga harus ditetapkan sebagai. Oh iya, tapi yang penting kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, dugaan suap ini dia dituntaskan oleh. Karena begini, Bu, tidak mungkin saya dikasih uang miliaran itu satu rekening loh, Bu. Baik. Uang diam-diam, jangan ribut. Belum lagi rekening yang lain, belum lagi yang tunai. Tak mungkin orang itu mau suap kalau dia nggak korupsi. Tak mungkin itu, Bu. Kalau dia tidak takut bersalah, dia tak mungkin mau mencari solusi menghadapi kasus yang sedang bergulir di Tipikor Ambon saat itu, dan akhirnya memberikan saya uang yang begitu banyak. Miliaran itu banyak loh, gitu. Ini waktu kita terbatas mungkin. Nah, gratifikasi. Ya, jadi yang dimaksudkan gratifikasi yang Begini. dalam laporan kita mungkin ketemu kasih kesempatan 1 menit. Ya, di dalam gratifikasi itu ada 2 kali transfer yang diberikan kepada rekening, ditransfer langsung kepada rekening saudara Benyamin Thomas Noor. Tapi 20 juta dan 30 juta. 30 juta itu ditransfer, 30 juta ditransfer 29 Juli 2016, dan pada saat itu saudara Benyamin Thomas Noor setelah dilantik menjadi wakil bupati. Oh, saat itu sudah dilantik. Sudah, karena lantiknya tanggal 26 April. Sementara transfer yang 30 juta itu 29 Juli 2016 pukul 14. Oke. Kemudian yang 20 juta itu ditransfer 9 Februari 2016. Ini belum dilantik tetapi sudah ditetapkan sebagai calon terpilih. Gitu ya. Nah, kenapa dia ini menerima transfer dari siapa? Menerima transfer dari saudara mantan PLT PT Kalwedo, Lukas Tapilou. Dengan permintaan adalah untuk mengentertain tim dari Kementerian Pusat yang sedang mengaudit dana subsidi pusat. Karena PT Kalwedo itu sumber dananya 2. Dari pusat ya, kemudian dari penyertaan modal Pemda MBD 10 miliar ya. Untuk yang dari pusat itu untuk mengoperasikan kapal KMP Marcella gitu ya. Nah, maka pada saat pemeriksaan saya katakan buat Pak Jaksa begini. Kan saudara Lukas memberikan uang atas permintaan Benyamin Thomas Noor. Ditransfer diberikan kepada saudara Marimat Mei, adalah keponakannya Benyamin Thomas Noor, yang kalau tidak salah adalah salah satu staf di BUMD. Saya katakan buat Pak Jaksa, kan Pak Jaksa menanyakan ke saya bahwa pada pemeriksaan saudara Marimat Mei, dia mengatakan bahwa tidak mentransfer. Saya katakan begini, oke,
Jika demikian, maka keterangan saudara Mario Matmei berdiri sendiri, Baik. keterangan saudara Lukas Tapilou berdiri sendiri. Oleh karena itu dibuktikan dengan rekening koran saudara Benyamin Thomas Noack, apa benar uang ini pernah masuk, kemudian dilihat bahwa BRI Link yang tempat mentransfer itu kodenya mana, dipanggil pemiliknya, apa benar terjadi transaksi. Nah, yang memberi uang adalah orang yang sudah masuk penjara kasus korupsi. Baik. Yang menerima mantan PT Kalweda. Berarti ini ada korelasi bahwa ini uang korupsi yang beredar di sini, ada pengaturan anggaran di sini. Maka kami meminta kejaksaan untuk segera mengungkap persoalan ini. Baik. Mungkin terakhir aja mungkin apa yang mau disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi dengan semua dokumen-dokumen yang Bung serahkan. Secara moral, negeri kami harus ditolong. Malapetaka kehancuran negeri Maluku Barat dikebatkan oleh kepemimpinan gaya feodal ataupun berfaham komunis seperti saudara Benyamin Thomas Noack. Oleh karena itu, guna menolong rakyat yang tertinggal di negeri Maluku Barat itu, satu-satunya malapetaka ini harus dilepas. Siapapun bupati kemudian, kita akan memberikan warning keras agar tugas secara benar. Jadi landasan moral kami jauh lebih besar ketimbang kepentingan politik ataupun kepentingan apapun. Maka gunakanlah Pak Jaksa, gunakanlah kewenangan yang diberikan negara kepada kamu untuk menuntas perkara ini secara cepat. Bentar lagi ini begitu pulang, ada 400 pegawai yang dimutasi secara sporadis. Itu sudah diumumkan secara. Nah, kemudian fakta kurang lebih 300 pegawai tidak bisa naik pangkat. Tidak bisa naik pangkat. Saya katakan ini dalam diskusi dengan teman-teman penyidik. Nah, beberapa faktor-faktor sosial inilah kemudian mendorong kami untuk menggugah teman-teman kejaksaan ya untuk memproses perkara ini secara cepat. Kepada masyarakat apa yang disampaikan? Nah, kepada masyarakat agar Singkat aja Pak Bung. menyerahkan semua kepada penegak hukum, tidak lagi saling membuli, saling kotak-kotakan, baik yang pro bupati maupun yang pro kami. Serahkanlah ini kepada proses hukum, karena proses hukum itu adil. Nah, pada saat prosesnya apabila tidak ditemukan bukti yang cukup, dia akan bebas atau setidaknya mendapat SP3. Maka kita semuanya jangan saling menyerang. Kita menyupport pihak kejaksaan, teman-teman kejaksaan, agar lebih cepat memproses masalah ini agar menjadi terang benerang. Kalau salah, ya salah. Kalau tidak, ya akan kembali dan segala haknya akan dipulihkan. Bahkan resikonya kami yang melapor bisa aja dilaporkan kembali kan gitu. Baik. Kami siap itu. Ya. Baik. Terima kasih Bung Kim. Karena waktu kita terbatas Bung Kim. Terima kasih. Pak saudara semua, demikian wawancara singkat kita dengan Bung Kim David Markus dengan semua ulasan yang telah disampaikan. Jadi soal penetapan tersangka lanjutan dari kasus ini itu tergantung bagaimana penyidik dengan seluruh data-data dokumen-dokumen telah diberikan oleh saudara Kim Markus itu bisa menjadi patokan untuk kita membongkar tuntas kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Kita akan hadir dalam episode berikutnya masih tetap bersama dengan topik membongkar habis kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana korupsi ini dengan sumber-sumber kita lain. Selamat malam dan sampai jumpa. Saudara, demikian perbincangan kita dengan narasumber. Untuk itu, ikuti terus Maluku Bicara N25 bersama saya, Ongel Ekipio. Bye-bye.